Baik, teman-teman, setelah teman-teman pasang indikatornya, nanti akan tampil ya, jadi warnanya seperti ini. Mungkin teman-teman bingung nih apa ya warnanya bentuk seperti ini. Sekarang kita akan belajar cara membacanya. Gimana cara membacanya? Saya ingin teman-teman lihat dulu polanya ya, lihat ya. Jadi, oke, sebelum kita lihat pola, teman-teman lihat dulu ya, di sini ada garis hijau ya, ada 3 garis hijau di atas, di tengah, dan di bawah ya. Sepertinya ya, 3 garis hijau ini. Nah, garis yang paling atas ini adalah batas harga. Ini adalah batas tertinggi harga. Oke. Nah, garis yang di bawah ini adalah batas terendah harga. Ya, jadi ini adalah moving average ya. Moving average adalah batas atas dan batas rendah. Ini adalah batas rata-rata. Rata-rata harga. Nah, sedangkan warna putih ini adalah warna putih dan merah ini adalah gambaran dari pergerakan harga. Ya, ini harga sedang naik turun ya. Kalau dia naik bisa lihat teman-teman, ini warnanya putih, kalau turun dia warnanya merah. Oke, seperti ini ya. Ya, ini harga sedang bergerak dan ini ada batasnya. Ya. Oke, sekarang apa yang bisa teman-teman lihat? Di sini teman-teman bisa lihat polanya. Harga itu akan selalu bergerak sampai titik, kalau harga itu sudah mencapai titik teratas, warna teratas, dia pasti akan kembali ke bawah. Ya. Dan kalau dia sudah sampai bawah, dia pasti akan kembali ke atas. Selalu seperti ini ya, walaupun teman-teman lihat di sini akan ada naik turun ya, ini warna putih naik, warna merah turun, dia akan naik turun, tapi tetap dia akan mencari titik teratas. Begitu menyentuh titik teratas, dia pasti akan kembali ke bawah. Seperti ini. Begitu nyampe ke bawah, dia akan kembali ke atas. Walaupun di sini ada fluktuasi harga, naik turun seperti ini. Ya, warna putih ini naik, warna merah ini turun. Terus seperti ini, tapi dia tetap akan mencari titik teratas. Sampai ketemu titik teratasnya, dia pasti akan turun. Dan selalu seperti itu. Ya, bisa dilihat ya, begitu menyentuh titik teratas dia akan turun, begitu menyentuh titik terbawah dia akan naik. Ya. Banyak atau sedikitnya naik tergantung dari pergerakan nih moving average-nya, jarak antara moving average ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ya, bisa dihafal dulu. Nah, lalu apa yang kita lakukan dengan setelah kita tahu bahwa kalau menyentuh harga teratas dia akan turun, kalau menyentuh harga terbawah dia akan naik, lalu apa yang kita lakukan? Tentu saja kita akan mulai membuat ini sebagai patokan kita dalam melakukan buy and sell ya. Jadi bila harga mencapai titik teratas, oke, maka posisi kita adalah saat itu adalah waktu yang tepat untuk sell atau jual. Salah, jual ya. Berarti kalau sampai harga titik terbawah seperti ini adalah saatnya untuk apa? Saatnya untuk membeli. Seperti itu ya. Nah, patokan yang baik adalah teman-teman melihat dua hal ini. Yang pertama, teman-teman lihat harga titik teratas, dan teman-teman juga lihat di bawah sini ada namanya ya, di bawah sini juga akan ada sinyal lagi ya. Ini adalah sinyal stock ya, stock holdings ini. Nah, sinyal ini juga menunjukkan apa? Kalau harga sudah melewati batas, di sini ada batasnya ya, di sini juga ada batas, di batas bawahnya 20, di sini batas atasnya 80. Oke, batas bawahnya 20, batas atas 20. Bila ini sudah sampai titik teratas dan bagian bawah stock holdings ini juga melewati titik teratas ya, melewati titik 80 ini, maka harga akan cenderung turun, dan turunnya itu jauh. Jadi lihat ya, dan turunnya itu jauh. Turunnya itu bisa jauh dan ditandai dengan warna ungu ini. Jadi kalau nanti sudah sampai titik teratas dan harga mulai turun lalu disertai dengan warna ungu, maka itu menandakan bahwa ini akan turun jauh. Teman-teman bisa ikuti saja terus, teman-teman bisa buka posisi. Lalu nanti dia biasanya akan kembali naik kalau sudah menyentuh titik tengah. Ya. Kalau tidak ada warna ungu ini, dia sebelum menyentuh titik tengah dia akan kembali naik. Nah, pada saat harga kembali naik, teman-teman itu tutup posisi. Bisa dipahami? Ya, kalau belum bisa paham, nanti kita akan kasih contohnya di video berikutnya ya. Yang jelas teman-teman pahami dulu. Yang pertama, teman-teman lihat ini adalah batas teratas harga, ini batas terendah harga. Ya, kalau harga sudah mencapai batas teratas, maka dia akan cenderung turun. Ya, maka pada saat dia akan turun,
disertai dengan tanda ungu seperti ini, ya, atau nanti akan ada tanda kotak putih. Kalau tanda kotak putih seperti ini ya, biasanya dia tidak akan terlalu jauh, ya. Jadi pokoknya teman-teman lihat tanda putih atau tanda biru atau ungu seperti ini, ya. Oke, jadi saya akan ulangi lagi, bila harga sudah mencapai titik teratas, lalu di moving average ini sudah melewati juga batas 80 dan harga sudah kelihatan bergerak turun, maka teman-teman sell, ya. Sell, nanti pada saat sell teman-teman akan melihat posisi seperti ini. Posisi akan min, ya. Lalu kapan teman-teman menutup? Nanti pada saat posisi plus seperti ini. Pada saat plus ini teman-teman segera tutup, ya. Secara nutup masih ingat, bisa klik kanan lalu likuidasi order, bisa dengan ini sedang proses, bisa dengan klik 2 kali, ya, bisa dengan klik 2 kali lalu likuidasi order seperti itu, ya. Bisa likuidasi order, ya, pada saat nanti harga sudah plus. Jadi disarankan untuk pemula, jadi jangan menunggu harga berfluktuasi, jadi jangan menunggu harga berfluktuasi, ya. Jadi kita lihat saja hitungannya, misalnya sampai di sini tidak usah banyak-banyak, sampai 20 teman-teman latihan saja dulu, sampai 10, plus 10 teman-teman likuidasi, ya. Nanti plus 20 likuidasi. Ingat ada satu yang kita patok, jangan serakah, ya. Jadi jangan nunggu, oh ini biasanya kita serakah gimana, kita ngeliat nih plus nih sudah 40 plus, kita pengen plusnya sampai 100 atau sampai 200 seperti itu, ya. Itu salah satu contoh agar kita jangan serakah, ya, untuk awal-awal sampai kita nanti terbiasa bisa ambil profit yang besar. Ambil saja profit yang kecil dulu, misalnya 10, besok 20, 30, 40, lihat pergerakan harganya, ya. Pada saat harga terendah dan bagian bawah ini juga mencapai titik terendah, jadi di bagian tengah mouse teman-teman, saya akan cari gambar mouse dulu, ya. Saya akan cari gambar mouse. Sebentar, saya cari gambar mouse dulu. Nah, ini gambar mouse, ya. Teman-teman lihat gambar mouse ini kan ada bagian tengahnya nih. Jadi teman-teman kalau menggunakan mouse cari yang ada bagian tengahnya ini, yang ada roda di bagian tengah, ya. Gunanya untuk apa roda bagian tengah ini? Nah, roda bagian tengah ini gunanya adalah kalau teman-teman klik roda bagian tengah yang tadi saya tunjukkan, maka akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa lihat harganya. Ya, di bagian kanan sini akan ada harga sedang berapa. Teman-teman bisa memperkirakan ini harga ini mulai berapa. Kalau kita buka di sini, lalu kita perkirakan saja harga itu tidak akan berbalik sebelum menyatu titik tengah. Jadi minimal kita bisa untung berapa, teman-teman bisa menggunakan kalkulator, ya. Kita lihat di sini ada 122.73 sampai bawah di sini 12261, ya. Nanti 73 dikurang 61 berarti berapa? Itulah keuntungan yang bisa kita ambil nanti, perkiraan keuntungan kita. Jadi teman-teman lihat, bisa gunakan ini. Atau nanti kita lihat kalau harga berhasil menembus ke bawah, teman-teman bisa tunggu sampai harga di bawah, ya. Tapi yang jelas patokannya adalah pada saat teman-teman bisa gunakan klik kanan lagi, nanti lihat pada saat harga sudah teratas, kita lihat apakah di bagian bawah ini, ya, di bagian stockaholic ini sudah juga menembus harga titik teratas. Kalau sudah menembus harga titik teratas, teman-teman tinggal lihat, bila dia sudah bersinggungan sedang menuju ke bawah, maka saat itu harga akan turun. Ya, seperti ini, ya, kita lihat, ya. Ini sedang bersinggungan dan bagian moving average ini sudah bersinggungan, bagian atas ini juga sudah menyentuh titik teratas. Kita bisa klik bagian tengah sehingga bisa muncul garis untuk melihat apakah sudah pas atau belum posisi untuk sell, ya. Kalau sudah pas, teman-teman sell. Begitu juga di sini, ya. Pada saat ini lihat harga sudah sampai titik terbawah dan stockaholic pun sudah menyentuh titik terbawah dan dia sedang mau bergerak ke atas, ya. Jadi kalau di atas ini kita akan ambil posisi pada saat dia sedang mau bergerak ke bawah. Kalau belum bergerak ke bawah, kita jangan ambil posisi dulu. Biasakan pada saat bergerak ke bawah dan dia sudah mau melewati titik 80, ya. Seperti ini. Nah, ini di sini kita posisi sell, lihat nih, posisi buy, ya. Harga sudah sampai titik terbawah. Di sini juga sudah titik terbawah dan dia sedang posisi akan naik, maka di sini adalah posisi yang bagus untuk sell. Oke. Dan untuk warna merah ini teman-teman bisa besarkan juga dengan tombol plus ini, silahkan, ya, untuk memperjelas bisa dibesarkan
atau dikecilkan nanti ya, jadi dengan tanda plus, tanda min, silakan saja dibuat mana yang paling nyaman buat teman-teman ya. Yang jelas kalau harga sudah mencapai titik teratas seperti ini dan di sini juga sudah mencapai titik teratas, maka ini saatnya teman-teman untuk melakukan sell atau jual ya. Sampai kapan? Sampai nanti dia harga biasanya akan berbalik kalau sudah menyentuh titik tertengah, atau kalau dia muncul tanda ungu seperti ini, biasanya dia akan menembus titik tengah ya. Dan bila di tengah perjalanan akan ketemu tanda biru seperti ini ya, sekalipun nanti dia belum menyentuh titik terbawah, atau ini kan sudah menyentuh titik terbawah dan dia akan muncul tanda biru seperti ini, berarti dia akan naik ya. Dia akan naik sampai menyentuh titik teratas ya. Walaupun ini di tengah-tengah tapi muncul garis biru seperti ini, maka dia akan naik sampai titik teratas. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, saya akan ulangi sekali lagi. Tidak apa-apa, agak lama ya. Nah, ini kan ini agak mojok nih harga. Kalau harga mojok seperti ini mungkin teman-teman susah membacanya ya. Teman-teman bisa klik tombol ini, klik, jadi dia akan kelihatan seperti ini ya. Nah, pada saat harga ada di tengah-tengah, ini yang mesti saya camkan, harga ada di tengah-tengah sini teman-teman tidak mengambil posisi ya. Cukup wait and see saja. Ya, ini adalah faktor psikologis yang harus teman-teman disiplin dan harus disiplinkan. Jangan pernah mengambil posisi pada saat harga sedang fluktuasi. Kadang-kadang kita melihat, wah ini sudah harga tertinggi tapi kita ketinggalan karena kita belum buka atau kita terlambat membuka ya. Harga sudah berjalan di tengah kita nekat buka posisi, maka jangan salahkan kami ya. Tidak, kami sudah mengajarkan teman-teman hanya boleh buka posisi pada saat harga sudah mencapai titik tertinggi atau harga sudah mencapai titik terendah seperti ini. Dan pada saat stock holis itu bersamaan ya, jadi titik tertinggi dan dia pun sudah melewati batas tertinggi ya, batas 80 ini sudah dilewati, atau pada saat terendah dia sudah melewati batas 20 ini ya, yang warna hijau ya, warna hijau dan warna merah ini sudah melewati titik terendah ini dan dia akan naik ke atas lalu bersinggungan dengan garis warna merah. Warna hijau sudah sampai bawah, dia akan kembali ke atas dan bersinggungan dengan warna merah, berarti dia akan naik. Oke ya, kalau mulus seperti ini dia akan naiknya tinggi. Jadi kalau sudah sampai di atas dia kadang-kadang akan seperti ini ya, dia tidak menyentuh, berarti dia masih akan naik turun ya. Di sini juga terkadang harga naik turun tapi dia pasti akan akhirnya turun juga. Oke ya, seperti ini juga sudah menyentuh titik teratas. Nah, kalau titik teratas ini kadang-kadang dia akan mantul 2 kali. Jadi teman-teman sampai titik teratas tunggu dulu sebentar, biarkan dia mantul sampai titik teratas kedua ya. Titik teratas kedua seperti ini baru teman-teman ambil posisi ya. Ini kita sudah terlambat nih, sudah mulai turun nih harga. Seharusnya pada saat harga di sini kita mengambil sell ya. Ini adalah harga terakhir, ini harga terakhir yang sedang berjalan. Jadi patokan teman-teman adalah harga yang ada di sini yang bagian akhir. Oke, sedangkan untuk bagian belakang ini saya tunjukkan tadi hanya untuk melihat polanya saja. Ya, dimana kita bisa membaca dengan indikatornya, kita sangat mudah sekali baca kapan harga sudah menyentuh titik tertinggi. Bila harga sudah menyentuh titik tertinggi dan dia juga sudah bagian stockholix ini juga mencapai titik tertinggi, maka dia adalah posisi yang bagus melakukan sell atau jual ya. Ingat, ini yang harus diingat pada saat harga tertinggi, teman-teman ingat ya, tertinggi ini adalah saatnya untuk sell. Pada saat harga terendah ini adalah saatnya buy atau membeli ya. Lalu pada saat nanti teman-teman sudah mendapatkan profit seperti ini, teman-teman close, tutup. Kalau masih min, kita lihat saja ini harga mungkin akan naik turun. Ini adalah psikologi kita biasanya dipermainkan di sini. Harga turun kita tenang saja. Sebelum dia mencapai titik tertinggi dia tidak akan turun jauh. Teman-teman bisa tunggu sampai menyentuh titik tertinggi. Ya, tapi ingat teman-teman juga harus sebelum melakukan trading, teman-teman juga harus melihat Forex Factory, forexfactory.com ya. Silakan teman-teman mempelajari ini di analisis fundamental, di video analisis fundamental, bagaimana cara membaca forexfactory.com ini ya. Karena kalau pada saat sedang ada news ya, biasanya analisa teknikal ini ya, seperti ini ya, ada tanda warna merah seperti ini untuk pound sterling, GPB ini pound sterling ya, biasanya analisa teknikal ini tidak berlaku
Ya, kadang-kadang harga akan naik turun tidak menentu ya, naik sekali, tinggi sekali, seperti itu, tidak menentu ya. Jadi kalau teman-teman belum mahir sekali, mungkin bisa dihindari trading pada saat ada tanda merah, terutama pada mata uang yang diberi tanda merah seperti ini. Oke, tapi kalau semua tidak ada tanda merah, teman-teman bisa gunakan analisa teknikal ini untuk melakukan trading. Ya, kalau teman-teman disiplin mengikuti aturan ini, ya insya Allah 90% pasti akan profit ya. Ya walaupun ya mungkin teman-teman harus tahan saja. Misalnya seperti ini kan ada harga ini naik sedikit ya, ada warna putih nih, harga sedang naik. Teman-teman bisa bertahan gitu ya. Pokoknya sebelum dia menyentuh harga terendah dia tidak akan turun ya, terutama kalau muncul tanda ungu. Sedangkan kalau muncul tanda biru, dia sebelum menyentuh titik tertinggi dia tidak akan turun. Ya, dia akan terus mencari titik tertinggi. Jadi walaupun harga naik turun, teman-teman bisa sabar saja ya. Atau kalau teman-teman misalnya sudah cukup dapat profit segini ya, 0,47 ini sudah cukup, teman-teman bisa close. Ya, kapan harus tutup, kapan harus close, kita akan contoh-contohnya kita akan bahas di video berikutnya. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tanyakan melalui mentor@sekolahforex.net atau pada saat chatting ya, yang paling bagus. Nah, silakan bertanya pada melalui email mentor@sekolahforex.net ya. Seperti itu. Oke, sangat mudah ya. Saya akan berikan kesimpulan sekali lagi. Jadi teman-teman lihat pada saat harga teratas ini adalah sell ya, di sini menyentuh titik teratas dan muncul tanda ungu atau tidak muncul tanda ungu, sudah mencapai titik teratas dan ini sudah mencapai juga batas teratas dan sedang bergerak menuju ke bawah, maka itu adalah posisi yang bagus untuk sell. Apalagi kalau dia sudah cross ya, pastikan dia sudah cross dulu. Ya, ini sudah menuju ke bawah dan sudah cross, itu adalah saat yang baik untuk melakukan transaksi. Oke, begitu juga dengan bila harga sudah mencapai titik terbawah dan warna hijau juga mencapai titik terbawah dan sedang bergerak ke atas, lalu sudah cross ya, bersilangan nih, lihat ya, tandanya bersilangan dengan garis warna merah, itu adalah saat yang tepat untuk melakukan buy. Pada saat di bawah itu teman-teman melakukan buy. Ya, dengan begitu teman-teman akan aman dan pada saat harga fluktuasi seperti ini ya, seperti sekarang ini nih, seperti ini nih, teman-teman wait and see saja, jangan melakukan apa-apa. Tidak perlu trading, tidak perlu melakukan buka transaksi apapun. Tunggu sampai benar-benar posisi bagus. Oke, itu saja video kali ini. Silahkan dicoba, silahkan dengan akun virtual dulu kan ya, jadi teman-teman bisa membiasakan diri dengan posisi trading ini. Terima kasih atas perhatiannya, salam sukses untuk Anda semua.